Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Tak lupa sholawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anakku semua yang Ustadz sayangi, marilah untuk kesempatan pada hari ini Ustadz akan menyampaikan sebuah materi yang berkaitan dengan kehidupan kita, yang berkaitan dengan kita dalam hidup bersama orang tua. Untuk itu, topik atau materi yang akan Ustadz sampaikan adalah bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Namun sebelumnya Ustadz berbicara lebih lanjut, perlu diketahui bahwa keberadaan diri kita semuanya mulai dari kecil hingga dewasa, di saat kita lahir tentunya dengan lantaran adanya ayah dan ibu atau orang tua, ya, yang ibu melahirkan kita waktu kecil. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia, umat Islam, umat yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai melupakan tentang jasa-jasa orang tua kita yang telah membesarkan sehingga kita bisa hidup sampai dewasa, sehingga kita bisa berjalan, berlari, bahkan bisa sekolah. Semua itu lantaran perjuangan dan jasa orang tua. Oleh sebab itu, kita selalu mendoakan kepada orang tua kita, kepada kedua orang tua kita, yaitu setiap hari, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku sebagaimana yang telah mendidikku waktu kecil. Begitu ya, setiap saat kita selalu mendoakan kedua orang tua kita, baik itu orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Tetap kita tidak melupakan mendoakan kedua orang tua kita, atau mendoakan ayah dan ibu, atau mendoakan abi dan umi, ya. Kita selalu mengingat-ingat seberapa banyak sekali jasa-jasa orang tua kita yang telah memelihara, merawat dari kecil hingga dewasa, dari kecil hingga kita bisa berbicara, bisa sekolah, itu karena perjuangan orang tua kita, ya. Anak-anakku semua, marilah kita jangan sampai melupakan kebaikan orang tua. Jangan sampai kita durhaka kepada orang tua. Jangan sampai kita berani kepada orang tua, ya. Anak semua yang Ustadz sayangi, pentingnya kita
berbuat baik kepada orang tua atau kepada ayah dan ibu. Anak-anakku semua, berbicaralah kalau kita kepada orang tua dengan lembah lembut, ya, bersikaplah yang sopan atau yang santun kepada orang tua kita, ya, jangan sampai membentak-bentak, karena orang tua kita sudah berjuang dengan penuh kasih sayang kita, dan kita kembali menyayangi orang tua, ya. Anak-anakku semua, di sini Ustadz akan menyampaikan bagaimana cara berbakti kepada orang tua, ya. Diperhatikan, disimak dan diresapi. Yang pertama adalah berbicaralah kalian kepada orang tuamu dengan adab dan jangan mengucapkan mengucapkan aja nggak boleh, ya. Apalagi sampai kita membentak, menghardik, itu tidak boleh. Jadi yang pertama, cara berbakti kepada orang tua yaitu berbicaralah kalian kepada orang tua dengan adab dan janganlah mengucapkan perkataan ya. Sekali lagi, nomor 1 perlu diingat, yaitu berbicaralah kepada orang tua dengan adab dan janganlah mengucapkan perkataan ini diingat-ingat, ya. Kemudian yang kedua, selalu taat kepada mereka berdua di dalam perkara selain maksiat, ya. Kita selalu taat kepada orang tua kita bila diperintahkan atau disuruh, selama berbuat kebaikan, tidak bermaksiat kepada Allah, tetap kita taati, ya. Ini ya anak-anak semua. Kemudian yang ketiga yang perlu kita camkan betul-betul, yang ketiga adalah lemah lembutlah kepada kedua orang tua, ya. Jangan bermuka masam serta memandang keduanya dengan pandangan yang sinis, enggak boleh, ya. Kita harus bersikap lemah lembut kepada kedua orang tua dengan wajah yang berseri-seri bila bertemu dengan orang tua. Jangan sampai cemberut, ya. Enggak boleh sama orang tua, sama ayah dan ibu, sama abi dan umi, enggak boleh, ya. Ini dengan sikap yang lemah lembut. Kemudian yang keempat, jagalah nama baik, kemuliaan serta harta mereka, ya. Kita harus menjaga nama baik. Kita keluar dari rumah, bergaul dengan orang lain, kita harus bertingkah laku yang baik. Karena apa? Kalau kamu berbuat jelek, berbuat tidak baik, otomatis nanti orang tuamu akan terbawa. Wah, itu anaknya siapa yang berbuat jelek? Wah, itu anaknya siapa yang berbuat baik? Pasti orang lain akan memandang orang tuanya. Wah, itu anak soleh, orang tuanya siapa ya? Nah, pasti orang lain akan menilai seseorang, anak itu dengan orang tuanya juga. Kalau anaknya baik, pasti menilai orang tuanya juga baik. Tapi kalau anaknya jelek, anaknya nakal, pasti orang lain akan memandang orang tuanya bagaimana mendidik anaknya. Maka kita harus berbuat dan bertingkah laku yang sopan terhadap orang lain, terhadap temannya, harus bertingkah laku yang baik, ya. Gitulah kita menjaga nama baik orang tua kita. Kemudian yang kelima, kerjakan perkara-perkara yang dapat meringankan keduanya, ya. Kerjakan perkara-perkara yang dapat meringankan keduanya. Apabila orang tuanya mengerjakan sesuatu, kita langsung membantunya tanpa disuruh, ya. Sebaiknya tanpa disuruh
apabila orang tuanya sedang kerepotan mengangkat benda barang-barang yang ada di rumah atau membersihkan atau menyapu, kita membantu menyapu ya, kita membersihkan rumah, orang tua membersihkan rumah, kita juga ikut membantu membersihkan rumah supaya meringankan beban kepada orang tua ya. Paham ya anak-anak semua? Jadi sudah ada 5 perkara tadi yang Ustadz sebutkan, untuk dicamkan betul-betul, untuk diperhatikan betul-betul ya. Kita berbuat baik kepada orang tua ya. Barangkali hanya sedikit itu aja ya yang cara berbakti kepada orang tua. Sebetulnya banyak sekali. Pokoknya kita berbuat baik kepada orang tua, jangan sampai membuat orang tua kita marah, jangan sampai membuat orang kita tidak menyukai kepada kita ya. Kita selalu berbuat baik sehingga orang tua kita selalu menyayangi kepada kita semua ya. Selaku anak yang soleh tentunya harus selalu berbuat baik, taat kepada orang tua, dan selalu mendoakan kepada orang tua, mendoakan kepada ayah dan ibu, mendoakan kepada abi dan umi. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah gitu ya anak-anakku semua, jangan sampai dilupakan, karena kalau kita menjadi anak durhaka merupakan dosa besar ya. Awas, hati-hati kepada kedua orang tua kita. Kalau kita sampai berani kepada orang tua, sampai memaki-maki orang tua, nah itu tidak boleh ya, termasuk dosa besar dan menjadi anak yang durhaka ya. Ini dosa besar, kalau tidak bertobat nanti masuk neraka ya. Kalian kan nggak mau kan masuk neraka nanti? Walaupun kita sudah sholat, sudah beribadah, tapi masih berani kepada orang tua, nah itu tidak boleh ya. Kita akan menjadi orang yang durhaka sekali lagi kalau kita berani kepada orang tua. Pesan Ustadz, setiap saat kita selalu mendoakan kepada kedua orang tua. Bagaimana bunyinya tadi? Kalian sudah hafal kan? Sekarang pertanyaan. Sebelum kita akhiri, Ustadz akan ngasih pertanyaan. Sebutkan contoh-contoh cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang Ustadz sebutkan tadi ya. Sekali lagi, sebutkan contoh-contoh cara berbuat baik yang Ustadz sebutkan tadi ya. Sebutkan sekali lagi contoh-contoh cara berbuat baik kepada kedua orang tua yang Ustadz sebutkan tadi. Ada berapa tadi? Ada 5 ya. Ada 5 yang Ustadz sebutkan tadi. Jadi sebagai contoh aja tadi, Ustadz kan ada 5 macam cara berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Kalian sebutkan, terus direkam, kirim ke nomor Ustadz. Itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Kemudian ke pertanyaan yang kedua, kemudian lafalkan doa kepada kedua orang tua ya. Kalian menghafalkan atau mengucapkan doa kepada kedua orang tua ya. Jadi pertanyaannya ada 2. Sebutkan contoh yang Ustadz sebutkan tadi. Ada 5 cara berbakti kepada orang tua. Dan yang kedua adalah sebutkan bunyi doa kita kepada kedua orang tua. Demikian kepada anak-anakku semua, dan mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh
yang selalu berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Ya, demikian, dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. دعاؤك في الدجى نجمي ودفء يديك إلهامي فضميني بها ضمي رضاك شموس أيامي